Pemirsa ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang penting. Segmen Garis Batas menyajikan isu terkini, inspiratif, dan menghadirkan solusi. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar tanah air dalam Garis Batas. Ya pemirsa, rumitnya persoalan gas LPG 3 kg membuat Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM kembali membolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Seperti apa penerapan instruksi Presiden agar stok gas LPG 3 kg tak lagi sulit didapat? Lantas bagaimana dampak yang dirasakan warga? Kami hadirkan ulasannya dalam Garis Batas Gadunya Gas Langka. Pasca berpolemik di tengah masyarakat, Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperbolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga berencana mengalihkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang mudah. Kita yang pengencer, supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas, bisa kita tahu harganya berapa yang dijual dan kepada siapa saja, maka kita naikkan menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang tidak susah, agar niat pemerintah juga jalan baik, masyarakat juga bisa segera mendapatkan LPG dengan mudah. Kalau itu kan pakai IT. Kalau pengawasannya kan pakai itu, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda harga itu kan ketika sampai di saudara-saudara kita di pengencer. Tapi tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa lah, ini semua punya kontribusi. Jadi sekarang kita mau memperbaiki aja ya. Wakil Ketua MPR RI mengusulkan para pengecer ini untuk didata sehingga bisa dikontrol. Mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang mengizinkan kembali LPG 3 kg dijual oleh para pengecer. Sebagaimana kita ketahui, LPG 3 kg merupakan salah satu produk yang paling esensial untuk masyarakat karena dipergunakan untuk memasak, sehingga harus selalu memenuhi dua kriteria. Pertama, ketersediaan, kedua, keterjangkauan. Dari aspek keterjangkauan, harganya sudah terjangkau oleh masyarakat karena disubsidi oleh pemerintah. Kedua, ketersediaannya harus selalu ada dan masyarakat harus mampu dengan mudah membelinya. Oleh karena itu, keberadaan pengecer menjadi sangat penting dalam hal ini. Kita juga jangan lupa bahwa pengecer itu adalah UMKM rata-rata yang menjual kebutuhan-kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sehingga keberadaan UMKM harus kita pertahankan, bahkan harus kita kuatkan. Dalam hal ini, kami mengusulkan agar para pengecer tersebut didata. Dilakukan digitalisasi data terhadap segenap pengecer yang ada, agar mereka kemudian bisa dimonitor, dievaluasi ketika melakukan penjualan LPG 3 kg kepada masyarakat, termasuk harga jualnya kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa mengakses dan memudahkan masyarakat untuk membeli LPG 3 kg, harganya bisa dimonitor oleh pemerintah, subsidinya bisa dikontrol oleh pemerintah, dan terakhir UMKM-nya masih tetap bisa hidup bahkan berkembang ke depannya. Lantas bagaimana dengan para pedagang? Apa dampak yang mereka rasakan belakangan ini? Aturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang membuktikan kesekian kalinya beliau tegak lurus di atas kepentingan rakyat, di atas amanat penderitaan bangsa Indonesia. Beliau memerintahkan kepada pembantu Presiden untuk membatalkan dan atau merevisi kebijakan ini, dan per Selasa 4 Februari 2025 pengecer bisa jualan kembali LPG 3 kg. Namun ada satu hal yang saya garis bawahi, Mbak Rindi. Presiden menginginkan
seluruh pengecer 370.000 pengecer LPG 3 kg seluruh Indonesia ini dijadikan sub pangkalan. Jadi kalau kemarin semua yang memenuhi syarat akan jadi pangkalan, saya sampaikan bahwa itu tidak mungkin. Karena pangkalan LPG itu satu harus punya tempat yang menjamin keamanan. Karena LPG ini adalah barang yang sangat sensitif terhadap persoalan safety. Yang kedua, mereka harus punya modal besar. Oleh karena itu, Asosiasi PKL Indonesia menyambut dengan sangat baik dan apresiatif pengecer jadi sub pangkalan. Dan kami akan mendampingi mereka terkait dengan persoalan legal standing, baik itu NIB, kemudian Badan Hukum Korporasi, dan NPWP. Garis Batas juga menghadirkan curhatan dari pedagang gorengan kepada reporter TV One Alvin Saputra dan juru kamera Bowo Iman. Ini sih Bu, gorengannya ada Bu? Ada, banyak. Ada apa aja nih Bu? Pisang, bakwan, tempe, tahu. Ada ya? Ya. Boleh Bu, nanti saya dibungkusin itu ya Bu ya, tahu sama singkong kali Bu ya. Ini lagi goreng apa nih Bu? Ini goreng singkong Mas. Ya. Mas, aduh cari gas susah saya. Cari-cari kemana-mana kelimpungan. Aduh ya, ada di warung satu juga kemarin mahal gitu. Kemarin mahal? Ya, ada doang 28, 25 gitu. Susah nih cari gasnya. Aduh bingung saya juga Mas, gimana nih jualan. Emang Ibu biasanya kalau untuk beli gas di mana emang Bu langganan? Ya deket sini warung, deket. Ya sekarang bingung, debat besok juga bingung saya gimana nih nggak ada gas. Berarti di warung emang juga udah kosong Bu ya? Ada kosong, di warung juga udah kosong. Katanya cari ke agen, nggak tahu agennya di mana. Itu per kosongnya dari per kapan Bu warung di dekat rumah Ibu? Oh, udah ada sekitar berapa? 5 harian lah saya Mas. 5 harian Bu ya? Iya. Berarti sekarang Ibu kalau beli yang gas 3 kilo nih yang buat jualan, belinya di mana Bu sekarang? Ya katanya ada di mana situ Minangkabau juga nggak tahu, baru kata orang gitu, belum tahu saya juga benar enggaknya gitu. Berarti yang kemarin-kemarin Ibu beli di mana gasnya nih yang? Ini di warung sini dekat di agen belakang ada agen gitu ya. Dengan kemarin harganya 20, sekarang 28 juga nggak ada katanya. Jual gorengan sendiri Bu, itu sehari gasnya pakai berapa tabung yang 3 kilo nih? Oh ya, satu sehari. Lancar lagi kayak yang dulu gitu ya. Biar saya nggak jauh cari gas gitu. Saya orang susah, orang ya ginilah jualan kecil gitu. Mau nabung juga, nyimpen juga nggak punya buat itunya, buat belinya gitu. Mau cari ya gitu, misalkan punya 2, 3 gitu, nggak ada. Jadi paling 1 atau 2. Ya. Beli gas bapaknya berarti? Iya, bapaknya nyari gitu. Malam-malam dapat katanya di Minangkabau, tahu sebelah mana Minangkabaunya, jadi saya nggak ngerti. Gitu. Itu kalau dari bapak sendiri bilangnya seperti apa saat membeli gas 3 kilo itu? Ya. Iya katanya dapat ngantri lama katanya di situ berjam-jam katanya. Dapat berapa? 18.000 kalau nggak salah gitu. Terus Bapak beli tabung gas di sana itu hanya diperbolehkan 1 gas saja atau gimana Bu untuk sistem pembeliannya? Oh, katanya sih boleh 2 katanya gitu. Cuman ngantrinya minta ampun. Bapak cuma dapat 1 kemarin nggak tahan ngantrinya gitu. Apakah Bapak memakai KTP atau kartu keluarga Bu? Enggak pakai. Biasa aja beli langsung gitu, cuman harus nunggu itu lama gitu. Ya baik pemirsa, itulah memang tanggapan dari masyarakat ataupun para pedagang di pinggir jalanan, terutama dari pedagang gorengan, di mana dengan kebijakan pemerintah sendiri sudah memberikan aturan untuk gas 3 kilo tidak diperbolehkan dijualan di warung pengecer, akan membuat sulit dari para penjual, terutama penjual gorengan, yang dimana diharapkan dari para pedagang sendiri agar tetap normal dan warung pengecer bisa dapat membeli ataupun menjual gas 3 kg. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Bowo Iman, TV One mengabarkan.